Masya Allah, pengakuan Dubes RI untuk Rusia mengatakan Islam tumbuh pesat di era Vladimir Putin. Berikut pernyataannya. Paham komunis secara ideologi dan politik sudah bukan menjadi kekuatan dominan lagi di Rusia. Presiden Vladimir Putin yang berkuasa sejak 1999 juga bukan seorang komunis dan ramah terhadap kaum muslim. Rusia itu bukan komunis lagi. Di sana partai komunis itu kursinya cuma di bawah 10%. Vladimir Putin itu penganut ortodoks, bukan komunis. Dia memang pernah jadi anggota KBG, tapi itu profesional saja, kata Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia, M. Wahid Supriyadi kepada tim belak-belakan. Selama Putin berkuasa, ia melanjutkan kehidupan beragama masyarakat Muslim, Ortodok maupun agama dan kepercayaan lain berjalan harmonis. Semua bebas beribadah dan tak ada gangguan terhadap muslimah yang berjilbab. Khusus untuk Islam, Wahid menyebut perkembangannya relatif lebih pesat. Di era Vladimir Putin ini ada sekitar 8.000 masjid di sejumlah wilayah di Rusia, kata Wahid yang pernah menjadi dubes di Uni Emirat Arab ini. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Rusia sudah terjalin selama 70 tahun. Ikatan itu diawali dengan pengakuan Rusia atau Uni Soviet atas kemerdekaan Republik Indonesia pada 3 Februari 1950. Rusia adalah salah satu negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia. Rusia berperan dalam mendorong PBB supaya kita diakui sebagai negara yang berdaulat, kata Wahid Supriyadi. Menurut alumnus sastra Inggris UGM itu, sebelum Indonesia merdeka sebenarnya hubungan baik dengan Rusia sudah lama terjalin. Hal ini ditandai dengan kedatangan Tsar Rusia Nicholas II ke Batavia pada 1891. Saat itu, Tsar Nicholas II atau kedua menunjuk konsul pertama di Batavia. Bahkan jauh sebelum itu, di era Wali Songo, salah satu tokoh penyebar agama Islam di tanah Jawa, yakni Sunan Ampel, merujuk sejumlah sumber sejarah berdarah Samarkand, bagian wilayah Uzbekistan yang merupakan wilayah kerajaan Rusia kala itu. Karena itu ada yang menyebut masuknya Islam ke Jawa tidak dari Timur Tengah tapi dari Rusia, kata Wahid. Informasi lain terkait Islam di Rusia, ia melanjutkan adanya masjid tertua di Republik Dagestan yang 95% warganya Muslim. Masjid tersebut diyakini dibangun 10 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Lokasinya di kota Derbent, bangunannya masih orisinil dan masih dijaga hingga saat ini, kata lelaki kelahiran Kebumen itu. Dari fakta itu juga terungkap masuknya Islam ke Rusia sejak abad ke-10 atau tahun 988 di masa Prince Vladimir, salah satu dinasti Rurik pendiri Rusia. Di masa itu Islam menjadi satu dari 3 agama yang menjadi calon agama resmi negara selain Yahudi dan juga Kristen Ortodok. Karena Yahudi tak bisa mempertahankan negaranya dan Islam melarang alkohol, akhirnya Ortodoks yang dipilih. Semua informasi tersebut didapatkan Wahid selama 4 tahun bertugas di negeri beruang merah itu. Dalam setiap kunjungan ke sejumlah masjid di wilayah Rusia, ia melanjutkan para jemaah umumnya mengenal Indonesia dan juga Soekarno. Kenyataan itulah yang membuat Wahid menulis artikel mengenai jasa Soekarno mengembalikan Masjid Biru di St. Petersburg kepada umat Islam. Dia juga menggambarkan era Soekarno sebagai era keemasan pertama hubungan Indonesia dengan Rusia. Sementara itu, ngeri, Rusia kirim ribuan pasukan ke Ukraina, Perang Dunia Ketiga diyakini bisa terpicu sebulan lagi. Perang Dunia Ketiga diyakini bisa terpicu sebulan lagi di Ukraina setelah ribuan pasukan Rusia terlihat telah melewati perbatasan kedua negara. Konvoi dari sejumlah tank dan kendaraan militer Rusia terekam tengah dipindahkan ke dalam wilayah yang dikuasai pemberontak di timur Ukraina serta daerah aneksasi Crimea.
Analis militer Rusia Pavel Velganhur menilai harus dilakukan psikoanalisis untuk menentukan keinginan dari Moskow. Meski begitu, ia mengingatkan akan kemungkinan terjadinya perang dalam jangka waktu sebulan. Pihak Barat telah meningkatkan kewaspadaan akan pergerakan tentara dan pasukan Rusia yang memasuki Ukraina. Menurut Velganhur, kekhawatiran itu beralasan jika melihat rekaman dari pergerakan militer Rusia. Krisis ini memiliki potensi meningkat menjadi perang Eropa atau bahkan perang dunia, tutur Velganhur dikutip dari The Sun. Saat ini masih berpotensi, tapi apa akan terjadi atau tidak, kita tunggu dan lihat saja nanti di Barat. Mereka tak tahu apa yang harus dilakukan, tambahnya. Velganhur pun mengungkapkan kejelasan mungkin baru akan terjawab pada awal Mei nanti. Hal itu bertepatan dengan parade militer besar Rusia di Lapangan Merah yang menandai ulang tahun kemenangan mereka di Perang Dunia Kedua. Meski begitu, dia mencurigai bahwa keputusan atas apa yang mungkin terjadi sudah ditetapkan. Velganhur mengungkapkan beberapa faktor yang mendorong Rusia untuk melakukan perampasan wilayah tetangganya itu. Menurutnya antara lain karena penutupan saluran TV pro-Rusia di Ukraina, ancaman penangkapan dan juga pengadilan Viktor Medvedchuk, oligarki pro-Putin, penangkapan Alexei Navalny dan disebutnya Putin sebagai pembunuh oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ancaman itu tumbuh dan dengan cepat, banyak yang tak dibahas di media, tetapi kami melihat tanda-tanda yang sangat buruk, kata Velganhur. Sementara itu, ngeri, awas Vladimir Putin mengamuk ke Amerika Serikat. Dubes Rusia dipanggil pulang. Presiden Rusia Vladimir Putin memanggil pulang Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat pada Rabu 17 Maret 2021. Ini setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggambarkan Vladimir Putin sebagai pembunuh yang akan membayar harga untuk campur tangan pemilu. Hal ini dikhawatirkan mendorong krisis diplomatik besar pertama untuk Presiden Amerika yang baru itu. Rusia sendiri mengaku memanggil pulang utusannya untuk berkomunikasi lebih lanjut meski tetap menekankan upaya mencegah kerusakan dalam hubungan. Duta Besar Rusia di Washington DC, Anatoly Antonov telah diundang untuk datang ke Moskow untuk konsultasi yang dilakukan dengan tujuan menganalisis apa yang harus dilakukan dan kemana harus pergi dalam konteks hubungan dengan Amerika Serikat. Kata Kementerian Luar Negeri Rusia sebagaimana dikutip AFP pada hari Kamis 18 Maret 2021. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov juga memberi tanggapan tanggung jawab atas penurunan lebih lanjut hubungan Rusia-Amerika sepenuhnya ada pada Amerika Serikat, tegasnya.